bahwasanya aktivitas manusia sehari-hari itu, ya kan, mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi, itu kan tergantung dari pemahamannya. Bener nggak? Ada yang memahami bahwasanya aktivitas dia mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bener nggak? Ada juga yang beranggapan aktivitas dia ketika bangun tidur sampai tidur lagi itu untuk mencari kesenangan dalam hidupnya. Bener? Bener. Itu adalah mindset orang-orang biasa. Beda sama mindset orang-orang yang sedang atau yang sudah tahu visi dalam hidupnya. Kira-kira di sini masih ada atau sudah menemukan visi dalam hidupnya? Oke, jadi macam-macam kalau dijawab visi dalam hidupnya. Itu tergantung pemahamannya. Pemahaman lahir dari apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, dan apa yang dia baca. Jadi kalau kata orang, karakter atau pemahaman, ya kita sebut karakter dulu deh, kalau sebelum masuk pemahaman. Karakter itu didapat dari mencuri. Jadi kalau kita punya karakter buruk, biasanya itu kita ngelihat apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar dan atau apa yang kita baca. Misalkan ada seseorang yang suka dengan opa. Korea. Apa? Korea, drakor, ya kan? Otomatis ketika dia menonton, dia mendengar, dia membaca tentang drakor, pasti hatinya seneng, pasti perasaannya seneng. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa kesenangan adalah ketika menonton drakor. Akhirnya karakternya idola-idola yang ada di artis-artis Korea itu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang masih kalau ada yang masih galau tentang visi dalam hidupnya, ini mohon diperbaiki, dicari. Karena kalau seseorang nggak punya visi dalam hidupnya, ini ibarat mimpi buruk. Jadi orang yang nggak punya visi dalam hidupnya, ketika dia beraktivitas atau keluar rumah, tergantung siapa yang ngajak. Nah, ini yang bahaya. Ibarat antum dalam sebuah airport bandara. Di situ kan banyak tuh tujuan-tujuan. Misalkan ada yang mau ke Jakarta, ada yang mau ke Malaysia, ada yang mau ke Saudi misalkan. Seperti itu. Nah, ketika antum nggak punya tujuan, tapi antum punya uang untuk dan harus pergi, kira-kira antum akan kemana? Pasti kan bingung. Hitung kancing. Atau antum ketemu orang yang namanya calo, calo gitu ya. Dia ngajak tapi dia nggak ikut, gitu kan? Dia ngajak tapi nggak ikut. Bahaya. Kalau calonnya bener, kalau calonnya salah gimana? Kalau calonnya menunjukkan kita ke surga, tapi kalau calonnya menunjukkan kita ke neraka gimana? Nah, jadi ketika kita belum punya tujuan dalam hidup, endingnya kita akan tersesat sampai bekal kita habis. Apa bekal kita? Waktu hidup di dunia itu bekal kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli waktu. Katakan itu presiden atau ratu Inggris yang kemarin habis ini out ya kan, itu orang paling kaya. Coba, salah satu orang paling kaya yang dimana cadangan emasnya itu sampai berapa, mas? Saking kayanya, tapi dia nggak bisa ngebeli waktu walau hanya 1 detik pun. Ketika waktunya sudah habis, maka habis pula waktu hidup di dunia. Jadi itu teman-teman, di sini kita jangan lupa bersyukur karena kita masih diberikan waktu untuk apa? Untuk beribadah. Jadi visi kita saat ini adalah beribadah, mencari ridho Allah, dan tujuan kita adalah surga. Jadi ketika kita tahu visi kita apa, surga, apapun yang kita lakukan harus mendatangkan ke surga. Jangan sampai kita nggak tahu visi tapi kita kerja. Itu namanya, jadi kita punya tujuan tapi kita nggak mau kerja, itu namanya mimpi. Antum pengen ke surga tapi antum nggak mau ibadah, mimpi. Atau antum bekerja tapi nggak punya tujuan, jadi antum beribadah tapi nggak punya tujuan. Nah, ini namanya mimpi buruk. Mimpi buruk. Ya kan, antum ikut ngaji tapi antum masih maksiat. Nah, ini namanya mimpi buruk, gitu kan.
Maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan kita punya visi, maka kita harus kejar visi itu dengan apa? Ikhtiar. Kalau misalkan mau masuk surga, yang tadinya bekerja niatan untuk ibadah, mencari rezeki untuk anak dan istri, misalkan seperti itu yang sudah nikah. Kalau yang belum nikah, mencari rezeki untuk tabungan menikah nanti, gitu.